Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di siang hari yang penuh barokah ini. Alhamdulillah semua kembali berkumpul. Semoga yang hadir Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, Allah sampaikan semua cita dan harapannya. Mudah-mudahan insyaallah kita semua tergolong menjadi hamba-hamba yang dicintai olehnya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Mungkin tadi sudah banyak mendapat juga masukan atau cerita-cerita yang dapat dijadikan sebagai pelajaran bahwa setiap dari kita yang hidup, tiap orang pasti punya ceritanya sendiri. Setiap orang pasti punya ceritanya sendiri. Dan setiap orang yang punya cerita, ya, yang pada punya cerita dalam hidup, maka cerita yang kita punya itu bebas mau kita jadikan sebagai kisah sedih atau kisah bahagia. Jadi setiap orang punya cerita, tinggal mau dibawa alur ceritanya jadi cerita sedih atau alur ceritanya jadi cerita happy. Itu terserah. Terserah siapa? Terserah kita yang punya cerita. Masing-masing dikasih sama Allah skenarionya dalam hidup. Kita yang memeraninya. Dan ini pilihan kita, mau memeraninya dalam bentuk lawak atau dalam bentuk arogan atau dalam bentuk siapa? Antagonis atau dalam bentuk siapa tuh? Melankolis atau ya, gitu-gitulah. Yang macam-macam tuh namanya. Ya, itu siapa yang punya pilihan? Kita. Namun hari ini banyak orang yang memilih dalam menjalani hidup, pilihannya menjadi siapa? Si melankolis ya. Dia memilih banyak sekali mengambil drama dalam hidupnya. Walaupun sejatinya emang drama episode kita itu nggak habis-habis sampai ajal umur kita berhenti, baru drama episode kita selesai. Maka dari itu kita hari ini yang udah pernah lihat ada cerita happy ending, ada cerita sad ending, ada cerita yang nyambung, ada cerita yang nggak nyambung. Ada cerita yang bisa dijadikan pelajaran, ada cerita yang hanya dijadikan sebagai cerita tontonan biasa, atau bahkan hanya cerita-cerita fantasi saja. Subhanallah. Ini hidup kita. Ini hidup kita. Pilihannya pun ada pada kita. Kamu ingin jadikan hidupmu
sebagai inspirasi orang lain, atau hidupmu hanya menjadi cerita fiksi belaka atau cerita fantasi biasa. Tapi kalau saya memilih part hidup saya harus menjadi kisah yang sangat menggugah, harus menjadi kisah yang menginspirasi, harus menjadi kisah yang kemudian setiap orang yang membaca kisah itu, mereka pun terdorong hatinya untuk memiliki semangat yang sama dengan semangat saya yang menjalani hidup. Begitu juga dengan kalian. Kalian mau jadiin alur cerita hidup kalian tuh apa? Bagaimana? Tapi satu pesannya apa? Selalu sisipkan cerita baiknya. Agar kamu yang punya alur cerita, saat tiba waktu kisah itu selesai, tetapi kisah itu tidak ikut terkubur bersama dengan jasad kita, namun kisah itu tetap kekal abadi dalam ingatan mereka yang membaca dari kisah kita. Lihat ada film tahun berapa sampai sekarang masih diingat-ingat dan masih jadi cerita populer. Masih jadi film kesukaan. Masih jadi tontonan yang terus berulang. Padahal itu film udah tahun keberapa tapi masih suka aja orang nontonin kisahnya. Subhanallah. Sama, mirip sama hidup kita. Hidup kita begitu juga. Maka sekarang nih, masa-masa muda itu adalah masa cerita-cerita hidup yang paling berharga. Maka jagain kisah hidupmu. Jangan sampai ceritanya menjadi tidak bermakna. Kamu yang masih muda-muda nih, banyak pergaulan, kebebasan, kesenangan, kebahagiaan, ataupun sebaliknya, godaan, ujian, kesedihan, semua yang kita hadapi dan kita sama-sama lalui hari ini, itu pilihannya ada pada kita. Itu mau kamu jadikan kisah yang seperti apa. Nah, jaga masa mudamu, jaga kisah hidupmu, buatlah cerita yang setidaknya bermakna bagi mereka yang mengenalmu di dunia ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membahas dari beberapa bait syair dari karya qasidah Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad yang bertajuk Wasiyati Laka, atau pesan cinta untukmu. Taib, ada nggak yang ingat kita sudah sampai di mana? Halaman berapa? Halaman 6. Sampai di bait yang mana? Wa khalifin nafs, atau mana? Wa khalifin nafs ya. Taib. Kita lanjut daripada nasihat demi nasihat, pesan cinta untuk kita dari Imamul Haddad. Yang selanjutnya adalah wa khalifin nafsa wastash'ir adawataha warfud hawaha wa ma takhtaruhu tusibi wa in da'atka ila hadzin bi syahwatiha fashrah laha ghibba ma fihi min at-ta'bi. Lawanlah nafsumu dan rasakan aroma permusuhannya, kata beliau. Ustash'ir adawataha warfud, tolaklah hawa atau dorongannya, hawamu, dan jangan kau memilihnya agar tepat perilakumu. Oke, pesan ini dulu. Kita diminta apa? Diminta melawan hawa nafsu. Kenapa ada tambahan rasakan aroma permusuhannya? Oke, ada nggak dari kita yang pernah ngerasain dongkol sama orang? Pernah dong pasti. Oke. Waktu kita lagi kesel,
kita ngebayangin deh keselnya kita sama orang itu sedalam apa. Dan bahkan kenapa ada istilah rasakan aroma permusuhannya, wastashir, atau arti lain, coba kamu rasain betul rasa musuhan itu kayak apa. Coba sekarang bayangin, musuhan itu rasanya kayak apa. Wow. Panas, kesel, marah, benci, enek ada di situ juga, ya. Enek, kalau bahasa anak muda, bikes, apalagi tuh bahasanya, pokoknya yang begitu-begitu. Semua dah, ya, semua perasaan yang kita rasakan saat kita lagi musuhan, segitu rasanya sampai bikin kita ogah banget nengok muka dia. Iya apa kagak? Ogah banget duduk sebelah dia, sampai segitunya. Kalau lagi kesel kan, lagi musuhan kayak gitu kan, ogah banget tuh bawaan satu ruangan sama dia. Makanya kan ada istilah, satu sejadah untuk dua orang yang mencintai itu terasa begitu luas, tapi satu istana untuk dua orang yang saling bermusuhan terasa sempit. Orang pokoknya kalau lagi kesel di dalam ruangan nih, kesel nih sama orang, bawaannya pengen cepat-cepat keluar aja. Nggak tahu kenapa kayak ada oksigen yang bikin kita sesek dadanya. Aduh, nggak nyaman, pengen cepet-cepet. Padahal bukan ruangannya yang kurang udara, tapi ternyata di situ ada orang yang kita sedang musuhi dia. Subhanallah. Tapi di sini yang lagi kita bicarakan dari kitab atau pesan cinta Imamul Haddad, kamu disuruh memiliki permusuhan itu bukan dengan orang, tapi dengan apa? Hawa nafsu. Kamu disuruh musuhan sama hawa nafsu, karena emang benar hawa nafsu itu adalah musuh utama kita. Karena hawa nafsu itu punya cenderung apa? Ngajakin kita untuk rusak. Semua ajakan hari ini yang mengacaukan hidup kita, yang membuat rusak hidup kita, itu sebab ulahnya hawa nafsu. Jadi sebelum kita nyalahin teman yang buruk, sebelum kita nyalahin sebab-sebab hal lain yang memicu terjadinya hal-hal buruk, tunggu dulu. Salahin siapa? Salahin dulu hawa nafsumu. Hawa nafsu. Karena teman buruk mau ngerusak kita kayak apapun juga. Tapi kalau kita punya prinsip, punya pendirian, dan punya ketegasan, seberapa buruk teman mengajak kita untuk rusak, kita tidak akan pernah rusak. Kenapa? Karena keputusan yang bikin kita mau terbawa oleh teman buruk, keputusan itu terjadi karena kamu ngikutin hawa nafsu. Jadi contoh, ada teman ngajakin kita, maaf, yuk kita bolos. Sederhana, bolos. Teman kamu ngajakin bolos, lalu kamu melakukan bolos itu. Pertanyaannya, boleh nggak kita salahin teman kita? Begitu kita mau dipanggil sama guru, kita ditanya, kamu kenapa hari itu bolos? Bisa nggak kamu beri alasan? Karena saya diajak teman saya. Ada nggak orang yang ngasih alasan itu? Saya bolos karena diajak sama teman. Ada nggak? Ada. Biasanya orang yang menjawab saya bolos karena diajak teman itu orang yang hobinya cuci tangan. Paham istilah hobi cuci tangan? Paham ya, kamu kan anak-anak cerdas semuanya. Iya, istilah teman yang susah cuci tangan, yang demennya cuci tangan, itu begitu dia diadili, dia pasti nyalahin temannya. Padahal yang terjadi itu sebab konsekuensi pilihannya.
Teman cuman ngajak kan, bolos yuk. Yang mutusin ngomong yuk siapa? Iya kan? Bolos yuk, yang mutusin yuknya siapa? Kita. Jadi begitu kita bilang ayo bolos, berarti seketika itu juga temanmu tidak bisa kau jadikan alasan karena kau sendiri yang mengambil keputusan. Kamu harus paham. Jadi sebelum kita nyalahin teman buruk, salahin dulu hawa nafsu. Ternyata hawa nafsu itu dampak buruknya dahsyat luar biasa bagi kita. Karena hawa nafsu yang cenderung membawa kita mengambil keputusan salah dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini mau kita kaitin, maaf contoh ada anak muda. Anak muda sampai terjadi hal yang tidak diperkenankan oleh syariat. Dia sampai mau membuat suatu perbuatan dosa dengan alasan diajak oleh pacarnya. Diajak. Jawabannya sederhana, sama kayak tadi. Kamu nggak bisa nuntut, bahasa lain ya, nggak bisa nuntut ulah dari kesalahan lawan jenismu karena di situ sama-sama mau. Simpulin di situ. Itu sama-sama mau. Arti lain, kamu besok termasuk di akhirat pun tidak bisa kucuk-kucuk datang, ya Allah, aku begini gara-gara dia. Nggak bisa. Itu juga maumu. Karena keputusan yang menjadi keputusan itu keputusanmu. Jadi kira-kira gini, pada saat kita kembali ke kisah awal, pertama betapa hawa nafsu itu menggoda. Pada kisahnya Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa, ibu bapak kita nih di awal. Dia diberikan sama Allah kenikmatan di surga, merasakan indahnya surga, lalu tiba-tiba Allah beri batas area yang tidak boleh mereka dekati. Ada batas area. Fala taqraba, jangan kau dekati hadhihi syajarah, pohon ini, fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu deketin, kamu bakal jadi orang zalim. Pertanyaan saya, Allah melarang apa? Melarang menyentuh pohon atau melarang mendekati pohon? Konteksnya sama seperti Allah berkata, fala taqrabaz zina. Jangan kau dekati zina. Konteksnya sama. Zina nggak boleh dekat. Larangannya bukan cuman zinanya, tapi dekat ke zina aja nggak boleh. Bahasanya gitu. Apa yang terjadi pada Ummuna Hawa wa Abuna Adam, bapak kita, ibu bapak kita ini? Allah larang apa? Fala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Berarti ada batas wilayah yang sama Allah jangan kau lewati. Sampai di sini paham? Ada batas, jangan kau lewati. Tapi apa yang terjadi? Satu pelanggaran pertama mereka lakukan. Apa yang pertama dilakukan? Si batas itu diterobos. Batasnya diterobos. Dia mendekat. Itu kesalahan pertama, mendekat. Karena mendekat, ini hawa nafsu makin meronta-ronta. Karena sifatnya hawa nafsu apa? Sifatnya itu bertolak belakang dengan kebaikan. Itu sifatnya hawa nafsu. Jadi kamu harus paham kenapa hawa nafsu itu demennya ngajakin saya maksiat. Karena memang dia didesain untuk menjadi pendorong. Ngedorong kamu, ayo biar kamu maksiat. Sementara apa yang bisa menghentikan hawa nafsu? Akalmu yang Allah berikan. Akal yang menjadi penentu kamu mau terdorong atau kamu mau bertahan untuk pada prinsip yang kamu pilih dalam hidup. Pada saat itu, lihat, bayangin, hati-hati. Nabi Adam laki-laki. Laki-laki itu kalau sudah punya prinsip,
paling susah untuk di apa? Diruntuhkan kalau laki. Beda sama perempuan. Bahkan bukan cuman beda, bahayanya perempuan kalau sudah pintar punya rayuan, dia bisa menghasut pria untuk meruntuhkan prinsipnya. Oh, itu perempuan. Apa yang terjadi? Namanya perempuan. Saya nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain, tapi cuman penasaran. Yuk kita lihat tuh. Gak mau ngapa-ngapain, tapi cuma penasaran, yuk kita lihat. Nah orang laki nih gak bisa digituin sama perempuan. Kalau digituin sama perempuan mikir, sian banget nih. Siapa nih sayangnya saya nih katanya, ceritanya gitu. Ini sayangnya saya nih kesian banget gitu ya. Ini konteksnya suami istri, bukan konteksnya pacaran, bukan. Ini konteksnya suami istri ya. Aduh, kesian banget sayangnya saya, gimana dong ya? Di sisi lain ini larangan Allah. Tapi gimana? Ini tentang antara cinta. Waduh. Ini hukum, ini cinta. Wah, bayangin. Maka cintanya diuji oleh Allah. Karena kesalahan Nabi Adam yang pertama itu apa? Dia memperturutkan cinta. Dia ikutin cintanya. Dia bukan ngikutin apa yang Allah perintahkan padanya. Nah ini seringkali terjadi kan? Mengatasnamakan cinta sampai meruntuhkan hukum yang ada. Dideketin. Hawa nafsu cukup? Nggak cukup. Nih hawa nafsu perempuan apalagi makin ngedorong. Kan kamu nggak makan, nggak penasaran apa colek-colek dikit buahnya? Katanya. Kamu nggak makan, tapi colek aja dikit buahnya. Colek, nyolek-nyolek. Kalau bahasanya ini ada racun, kamu tuh cuman main-main doang. Ini ada pestisida. Pestisidanya cuman kamu pegang-pegang, oh begini pestisida gitu. Katanya nggak kepikir juga mau cobain, enggak. Tapi ternyata dorongan hawa nafsu membuat kamu terkadang meragukan. Jadi gini, Allah kan sudah bilang, fatakuna minadh-dhalimin. Kamu bakal jadi orang yang zalim. Kamu bakal jadi orang zalim. Jangan dekat aja, kamu bakal jadi orang zalim. Ternyata benar kata Allah, bukan cuma jadi orang zalim, dia deketin dorongannya, sudah tahu bahasanya ini buah berbahaya, jangan kau dekati, ini pohon berbahaya, jangan kau dekati, didekati, dicolek sampai akhirnya penasaran antara logika dengan iman. Nih anak muda, antara logika dengan iman. Ini kan cuman buah. Larangannya di mana? Salahnya apa? Kenapa nggak boleh dimakan? Pertanyaannya mulai muncul banyak karena logikanya liar. Kenapa? Dia kan cuman buah. Emang nggak bolehnya gara-gara apa? Sebabnya di mana? Sering nggak anak muda nanya-nanya begini? Sering. Kalau diingetin, nggak boleh deket-deket sama lawan jenis. Emang kenapa? Ini kan cuman diskusi doang. Salahnya di mana? Gitu. Mirip kan? Mirip. Salahnya di mana? Padahal dia bilang jangan deket-deket, nanti nyetrum. Bahasa udah dikasih tahu nih. Fatakuna minadh-dhalimin, kamu bakal jadi orang zalim, tapi main antara logika dengan iman. Logika dipadukan dengan hukum. Waduh. Pasti nggak ketemu. Apa yang terjadi? Dorongan hawa nafsu ngajak cobain. Bayangin dari nggak boleh ngedeket, sudah ngedeket, udah deket, makin deket, dipetik tuh buah. Bukan cuman dipegang-pegang lagi, dipetik tuh buah.
Karena hawa nafsu nggak pernah akan cukup nganterin kamu pada batas tertentu, tapi dia akan selalu mengantarkan kamu pada apa? Melampaui batas yang paling jauh. Jadi kalau kamu tanya hawa nafsu ini kalau diikutin apa? Dia bakal ngajakin kamu berbuat dosa sampai ke taraf terfatal yang pernah ada. Itu kalau dia diikutin. Kapan dia mau kayak diri kita nih, akal kita baru tersadarkan kalau kena dampak. Kalau kena dampak dia baru kesadar. Seolah-olah kemarin waktu dorongan hawa nafsu kita kayak lagi dibius sampai hilang akal. Otaknya kagak bisa mikir. Pada waktu itu Sayyidatuna Hawa dengan Abuna Adam nggak ada yang pakai akal lagi. Mereka ngikutin dorongan hawa nafsu, maju sampai metik. Dari metik dimakan. Maka seketika itu juga saat mereka memakan buah khuldi langsung kena dampak. Dampaknya apa? Fatafiqa, keluarlah. Nabi Adam baru makan sampai mana? Sampai jakun. Orang-orang laki akalnya lebih cepat connect. Perempuan mesti ngelihat kejadian dulu baru connect. Arti lain lemot gitu. Perempuan agak lemot gitu. Kalau perempuan lemot dulu dia. Jadi apa? Ketelan. Maka jadilah buah dada. Dan setelah hari itu menjadi sunnatullah perempuan dikasih keluar darah haidnya. Hukumnya begitu. Dari situ keluar hukum darah haidnya. Baru tuh perempuan nyesel. Kenapa? Nah, Nabi Adam gara-gara kena dorongan tadi bujuk rayu, bukan rayuan hawa nafsu aja, kalahnya sama bujuk rayuan perempuan. Bujuk rayu perempuan. Kedua-duanya harus mendapat hukuman. Gak bisa Nabi Adam berargumen di hadapan Allah, ya Allah, saya makan atau mendekat gara-gara Hawa. Enggak, Nabi Adam enggak suka cuci tangan, beda sama orang lain. Nabi Adam enggak salahin Sayyidatuna Hawa. Dia tahu itu kesalahan karena dia. Orang yang kalau bahasanya itu yang gentle, yang pemberani, kalau dia ngelakuin kesalahan dia berani menghadapi kesalahan itu. Dia berani menghadap Allah untuk meminta ampun atas perbuatannya tersebut. Nah, maka dari itu atas sebab, kembali lagi, atas sebab kesalahan. Sebetulnya kalau kita pikir dari kisah Nabi Adam dengan Sayyidatuna Hawa, coba bayangin. Kan mereka kesalahannya makan buah khuldi, iya kan? Kenapa Allah usir mereka, keluarkan mereka saat itu dari surga? Tetapi waktu dikeluarkan dari surga mereka harus terpisah. Jadi Nabi Adam diturunin di mana? Sayyidatuna Hawa diturunin di mana? Makanya saya bilang inilah ujian cinta. Gara-gara lebih memilih cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu pilih cinta lalu kamu merusak hukum agama, dengan cintamu itu kau akan diuji oleh Allah. Suamimu yang nanti bakal jadi suami itu, mungkin karena ada kesalahan di masa lalu, dia akan selalu menjadi ujianmu. Kenapa? Karena kamu pernah meruntuhkan agama karena atas nama cinta. Sayyidatuna Hawa diturunin di mana? Di tempat yang Nabi Adam nggak tahu. Nabi Adam diturunin di tempat yang Sayyidatuna Hawa kagak tahu. Kata Allah, cari sendiri pasanganmu. Temukan sendiri pasanganmu. Sedih Nabi Adam, bukan main. Cari kesana kesini, kesana kesini. Kamu kira ketemu setahun 2 tahun? Ketemu ratusan tahun. Baru kemudian dipertemukan kembali sama Allah, itu yang disebut dengan Arafah atau Jabal Rahmah. Nah, di Arafah Jabal. Kenapa nih gunung disebut dengan Jabal Rahmah?
Gara-gara itu tugu simbol dari Jabal Rahmah menjadi simbol tempat titik perjumpaan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ketemu setelah berapa lama? Lama. Sampai dibilang Nabi Adam diturunin di Himalaya, Siti Hawanya diturunin di Jeddah. Sampai saya mikir gini, subhanallah, yang ngubeng-ngubeng nyari Nabi Adam, Siti Hawa, Jeddah Mekah ngejauh. Jeddah ngejauh. Dulu di Jeddah, itunya di Mekah, ketemunya di Mekah simbolnya. Nabi Adamnya kila dalam riwayat diturunin di Himalaya, India sana, jauh ya Himalaya, bayangin aja. Berarti dia ngubeng-ngubeng nyariin istrinya, nyariin bininya kemana-mana. Subhanallah, itu pria kalau sudah cinta begitu jadinya, begitu modelnya. Perempuan bisa apa? Bengong doang. Perempuan bengong doang. Iya, perempuan yang nggak jauh-jauh. Nabi Adam jauh nyariin sampai ketemu. Masya Allah, tabarakallah. Itu dari mana asasnya? Asasnya dari mereka cinta, tetapi ada pelanggaran yang mereka buat. Maka ujiannya selalu seputar itu. Ada aja. Maka jangan pernah, ini pelajaran hikmahnya, jangan pernah kau duakan Allah atau kau jadikan hukumnya sebagai nomor 2 dalam hidupmu, apalagi jika itu hanya sebab kau atasnamakan cinta yang nomor 1. Tidak. Kau harus selalu jadikan Allah nomor 1, hukum agama nomor 1. Karena orang yang selalu mengedepankan Allah, pasti dia orang yang paling minim kecewanya di dunia ini. Bahkan bisa dibilang orang yang paling tidak pernah bertemu dengan kecewa di dunia ini. Kalau dia mendahulukan siapa? Mendahulukan Allah. Maka lihat bahayanya hawa nafsu. Kalau Nabi Adam saja menerima hukuman seberat itu, lalu bagaimana dengan kita? Kita ini beruntung karena umatnya Nabi Muhammad. Beruntung karena umatnya Nabi Muhammad. Kalau bukan karena kita ini umatnya Nabi Muhammad, banyak sekali yang akan kita hadapi lebih pahit dari hari ini. Dari semua ujian-ujian yang datang dalam hidup kita, itu semua hakikatnya telah diringankan oleh Allah karena kita adalah umat yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali lagi, jadi poinnya, bermusuhan itu kan kita tahu dilarang. Kepada sesama hamba Allah, lebih-lebih kepada sanak kerabat keluarga. Gak boleh. Tapi kita wajib memusuhi hawa nafsu dan syaitan. Hawa nafsu dan syaitan itu jelas musuh kita berdua, semua. Itu dua tuh musuh kita. Jadi kalau bicara lawan, siapa yang kamu harus lawan? Bukan musuhmu selaku manusia, tapi lawanlah nafsumu. Dan bayangin betul-betul, jadikan dia sebagai musuh yang paling kau benci, yang paling kau tidak sukai. Itu bayangin ya, waduh, pokoknya nih hawa nafsu kurang ajar, gak boleh saya ikutin dia, gak boleh saya turutin dia, gak boleh. Kata Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala, wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi. Kata hawa nafsu, kalau kata Imam Busiri Shahibul Burda, beliau bilang apa? Hawa nafsu itu seperti anak bayi. Tahu kan anak bayi? Anak bayi kalau lagi mau punya mau, anak kecil bahasanya gitu ya, kita turutin, makin ngelunjak gak biasanya? Ngelunjak. Dikasih satu permen, mau lagi dia. Pernah gak ada anak kecil dikasih satu permen nurut aja? Iya. Atau setelah itu dia pasti minta lagi sama kita. Dia minta lagi. Dia akan terus minta lagi. Dia akan terus minta lagi sama kita. Contoh, saya punya ponakan baru kemarin pertama saya ajak dia ke Alfa. Yuk kita jalan-jalan yuk, swalayan supermarket, saya ajak dia.
Saya nggak pernah ngajak dia sebelumnya, ponakan yang lain udah, dia doang yang paling kecil. Umurnya emang masih 1,5 tahun. Nyampe di supermarket, baru di depan pintu pertama, dia udah lihat tuh si lollipop. Saya nggak paham kalau nih anak udah ngerti sama lollipop. Dia berhenti di lollipop, dia ambil tuh lollipop, dia minta pulang. Saya bilang, tar dulu kita baru masuk, ini masih di ujung pintu, pulang, bayar. Bayar aja belum, udah minta pulang dan minta dibuka. Saya bilang nanti dulu, izin dulu sama mama. Dia jungkir balik di supermarket. Dia nangis-nangis di swalayan. Saya bingung lihat ini kenapa nih anak. Pokoknya suruh bukain Superman. Bayangin. Saya sampai dibikin malu apa tingkahnya dia. Saya pusing, saya bukain. Nih, makan. Saya bilang. Makan Superman. Padahal kondisinya lagi kurang sehat. Dia makan, dia pulang. Dia nggak mau lirik yang lain. Udah cukup Superman 1, saya bawa pulang. Saya bawa pulang. Subhanallah. Pagi ini saya bangun tidur, dia ketok kamar saya. Ngomong aja belum bisa. Ngomong belum bisa. Kalimat yang diucap sama saya, Alfa. Saya keluar kamar pakai mukena suruh ganti baju Alfa. Ya Allah, anak kecil 1,5 tahun. Bayangin, benar wa nafsuka tifl intuh milhu syabala. Anak kecil nggak cukup sekali dikasih. Dan dia akan terus minta wahada nafs. Dan itulah hawa nafsu. Begitulah hawa nafsu. Dia nggak bisa sekali dikasih. Contoh, kalau ada dari kita melakukan satu pelanggaran, dia nggak akan membuat kita puas dengan satu pelanggaran itu. Dia akan ngajak kita melakukan pelanggaran lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Sampai di mana? Sampai kita betul-betul melampaui batas dari yang ada. Maka di sini musuhilah hawa nafsu. Jangan ikutin. Karena ternyata ngikutin hawa nafsu gak ada habisnya. Makanya yang perlu kita betul-betul rasakan adalah lawan nafsu dan rasakan betul aroma permusuhannya. Bencinya, keselnya, warfud hawaha. Itu tolak tuh hawa yang ngajakin kita. Jangan sampai kita pilih dia. Agar apa? Agar kita punya prinsip tetap, perilaku kita tetap. Kalau udah dasarnya baik, tetap jadi orang baik. Mau diajakin kayak gimana juga melenceng, kita tetap jadi orang baik. Mau diajakin ngaco, kita tetap jadi orang baik. Mau diajakin melenceng seperti apapun, kita tetap jadi orang baik. Ada orang duduk bilang, kita kita pergi ke sini yuk. Udah tahu itu tempat nggak baik, tapi karena kamu orang yang memusuhi hawa nafsu, kamu akan punya prinsip. Tidak, saya tidak akan pernah menginjakkan kaki saya di situ. Itu perlu. Wabil khusus selaku kita anak remaja, terutama anak muda, wajib memiliki prinsip yang kuat semacam itu agar tidak mudah dipropaganda oleh hawa nafsu, diajakin, dirayu, dibujuk dan seterusnya. Enggak, saya punya prinsip, saya punya pendirian. Saya enggak akan mau diajak macam-macam. Saya enggak bakal mau makan yang dilarang. Saya enggak akan mau nyolek benda haram. Saya nggak akan mau dan seterusnya. Enggak, prinsip. Ya, ini contoh hal kecil. Ya, kayaknya lagi beberapa waktu lalu sempat viral wanita muslimah main sama anjing. Ya, main sama anjing. Hawa nafsu mentolerir. Logika bilang gini, kenapa sih binatang lucu begini harus najis? Logika. Kenapa sih? Kan lucu, apalagi itu kalau pudel, apalagi kalau yang kecil imut-imut, apalagi yang bulunya dan seterusnya. Kita jelas ada hukumnya. Kita menganut mazhab Imam Syafi'i, fadha wadih, jelas. Jelas hukumnya ada dan larangannya ada. Kita tidak diminta mengajak main dia seperti orang-orang pada umumnya ngajak main dia. Ada ala kulli hal, hukumnya wadih. Oh, najis, najisnya kategori berat, najis mughalladhah, berat kan berarti najisnya, udah jelas nih. Tapi lihat, dorongan hawa nafsu bercampur dengan logika pakai ngartiin sendiri ayat Quran. Buktinya
Di surga aja nanti salah satu binatang yang masuk surga anjing katanya. Oh, ngaji di mana dia kayaknya itu ya, bingung. Betul, memang betul, tapi anjingnya siapa dulu? Anjingnya siapa? Bukan anjing kamu. Yang masuk surga itu anjing siapa? Anjingnya Ashabul Kahfi. Kita saat mempertahankan prinsip bukan berarti kita membenci binatang itu. Saat kita mempertahankan prinsip bukan berarti kita tidak mencintai hewan itu. Kalau kita di jalan ketemu anjing, katakan masuk ke dalam got, lubang, atau kakinya patah, terlindas dan lain sebagainya, pasti peri kemanusiaan kita, rahmat kita, kita bakal tolongin dia. Itu betul rahmat sama binatang. Anjing sampai di taraf anjingnya kenapa-napa, kita bakal bawain dia ke dokter, betul. Tapi kalau sudah masuk rananya miara, main, cium, peluk, foto bareng, main bareng, subhanallah dan seterusnya. Kalau kamu di negeri Indonesia, kamu patut malu. Karena hukum kita jelas. Madhab Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita akan kuatnya najis itu. Kalau kamu pergi ke negara lain, yang mana negaranya itu menganut mazhab Imam Malik, kamu boleh begitu. Seperti Turki misalnya. Memang Turki itu memiliki pandangan dari mazhab Imam Malik bahwa najisnya dia hanya dari air liurnya saja, gitu loh. Najisnya dari air liurnya gitu, atau maaf dari kotorannya, atau dari itu hukumnya kan beda lagi nih. Tapi yang banyak katakan anjingnya di mana-mana itu di sana. Kalau kamu di sana, kitanya yang ke sana kita memaklumi, emang ini negara sama anjing begini. Tapi kalau di Indonesia terus tiba-tiba tahu-tahu begitu, mestinya malu. Malu sama mayoritas dong. Jangan kamu yang minoritas petantang petenteng. Minoritas dari mana itu? Kalau dibilang minoritas juga tanya balik, kamu mazhabnya apa sih? Kamu tahu nggak ini wilayahnya apa? Gitu. Anak muda tuh perlu mempelajari bagian tata krama untuk bersikap di wilayah-wilayah tertentu. Jangan mengatasnamakan, oh ini namanya human apa tah? Cinta binatang. Cinta ini, kalau cinta binatang gituin juga ular. Nggak boleh pilih-pilih. Kalau cinta binatang belut gituin juga. Nggak boleh pilih-pilih loh. Kalau cinta sama binatang, kelelawar gituin juga, nggak boleh pilih-pilih loh. Jadi ayolah yang realistis juga lah kalau mau lihat satu nilai hukum itu ya. Jangan cuman asal ngomong seenak jidatnya gitu. Anjing masuk surga, emang kenapa? Kita nggak boleh emangnya main anjing. Nabi kan cinta binatang, enak banget Nabi cinta binatang. Benar Nabi cinta binatang, tapi dari Nabi lah kita belajar hukum. Emang kamu kira hukum itu dibuat asal mainnya otaknya Imam Syafi'i aja? Imam Syafi'i mencetuskan hukum itu juga mengambil dari apa yang Nabi ajarkan, gitu. Jadi hari ini kalau lihat anak-anak muslimah muda-muda ya bermain sama anjing, saya tuh kadang-kadang suka nggak habis pikirnya, anak ini yang kurang apa? Yang kurang tata keramahnya. Saat ditegur marahan dia. Kamu tuh di wilayah siapa? Kamu itu harus tahu menempatkan diri di mana, gitu loh. Dan kalau mau menilai satu hukum, nilai hukum sampai ke akar-akarnya. Jangan sembarangan mencetuskan fatwa tanpa belajar di sana. Gitu. Itu contoh yang sering umum atau suka terlihat. Sama. Main dengan logika, main dengan hawa nafsu. Karena hanya suka, karena demen atau karena tren ikut-ikutan, tapi kamu menerobos hukum yang ada. Itu tidak benar.
Itu nggak boleh. Maka apa yang harus dijaga? Perangi hawa nafsu. Wa in da'atka ila hadzin min syahwatiha fashrah laha ghibba ma fihi min at-ta'bi. Kalau dia ngajak kamu kemana? Ke suatu kebaikan, suatu kejujuran, ya, dengan semua dorongannya, ibaratnya ingat, atau dia ngajakin kamu untuk berbuat hal-hal yang tidak baik di dalam sana, ngedorongin kamu untuk kamu ayo berbuat hal buruk dari apa yang ada di dalam ajakannya, maka jelaskan, fashrah laha, jelasin kemana? Katakan sama hawa nafsumu, kalau kamu berbuat ini, kamu sudah siap belum dengan konsekuensinya? Ini yang disebut dengan sebelum mengikuti hawa nafsu, kedepankan akal pikiranmu. Itu penting. Jadi orang tuh bukan cuma ngikutin hawa nafsu aja, tapi iringi dengan akal pikiran kita. Karena memang betul-betul satu-satunya yang bisa menengahi hawa nafsu itu adalah akal pikiran kita. Kalau akal pikiran kita nggak kita jalanin di situ, rusak sudah kita semuanya. Maka begitu ada dorongan yang kuat dari hasrat yang ada, apa pesannya? Pesannya ngomong sama dia, fashrah laha ghibba ma fihi minat ta'bi. Jelasin, kamu kalau nanti begini, kamu udah siap. Udah siap. Kalau sampai terjadi sesuatu, kamu udah siap. Nah, contoh, pada saat Nabi Allah Adam melakukan kesalahan dengan Sayyidatuna Hawa, dan mereka tahu dong ada konsekuensi di sana, bahkan mereka siap menerima konsekuensi, kalaupun mereka harus menerima dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga. Nah, kadang-kadang saya suka nonton tuh jam malam, Bu. Bu deh tuh. Kadang-kadang saya suka nonton di jam-jam malam tuh, suka ada apa namanya tuh, polis atau apa gitu, pokoknya polisi yang malam-malam suka, ya, apalah namanya nggak tahu. Saya suka nonton itu, lucu, karena bagi saya lucu. Apa yang lucu? Lucu ngelihat wajahnya mereka pas ketangkep-tangkep itu loh. Itu jadi pelajaran buat kita. Mestinya itu kan jadi bikin jerah, bikin takut kan? Tapi herannya kok mereka nggak kapok-kapok dan nggak takut-takut. Ada di antara mereka yang sudah ketangkep berulang. Dia udah tahu rasanya ditangkap, diulang sama dia. Bagaimana tuh bayangin? Tapi yang paling lucu itu mereka yang belagak-lagak, mereka yang petantang-petenteng, yang begitu angkuh dan sombong, begitu ketangkep nangis-nangis minta ampun. Nangis-nangis minta ampun. Itu yang paling saya senang nontoninnya. Nangis-nangis minta ampun. Itu kan kalau terjadi sama hidup di antara kita tuh kayak apa? Seseknya. Seseknya tuh kayak apa? Sesek. Makanya gunain akal sebelum bersikap. Main tawuran, nimpuk batu orang, tuh anak-anak, sampai kadang-kadang suka nggak habis pikir, nih anak-anak otaknya pada kemana? Mau aja ikut-ikutan orang, urusan dia apa sama tetangga, sama kecamatan lain, sama RW lain gitu. Apa gitu urusannya sampai rela bawa batu di dalam ransel, bawa parang atau bawa apapun itu, bingung gitu. Itu wajah arogan dan sombongnya sebelum ketangkep, sama begitu ketangkep lucu banget. Dan itu sering terjadi sama hidup kita. Semua itu terjadi karena apa? Karena kita tidak pernah menggunakan akal saat bertindak. Akalnya nggak pernah dipakai. Yang penting kerjain aja dulu. Kalau bahasa kasarnya, timpuk aja dulu, ketangkep urusan belakangan. Nggak gitu. Bahkan sebelum kamu ngucapin kata saja, pikirkan dulu apakah kata-katamu itu akan menjadi sesuatu yang membuatmu menyesalinya atau tidak. Itu pikir dulu. Karena sesuatu kalau udah dibuat, walaupun kau menyesal seperti apapun dari bentuk penyesalanmu, tidak akan mengembalikan waktu,
dan menghapus dari perbuatanmu, enggak. Ya udah. Orang maaf misal kasarnya sekali kena label kriminal, ya sudah. Jatuhnya kan kriminal aja gitu. Dan itu tidak dinafikan dari perbuatan itu. Dan dia butuh PR besar kalau mau betul-betul nama julukan si kriminal ini kehapus dari hidupnya dia. Dia harus bikin sejarah yang betul-betul berkesan di hati orang, pelajaran yang diangkat dari hidupnya dia. Kan contohnya begitu kan. Jadi kalau udah dia ngelakuin satu kesalahan, nyesel. Kalau kamu tanya hari ini mereka semua yang hari itu ada di mana? Ada di balik jeruji hari ini, tanya, kamu nyesel gak sama perbuatan? Mereka nyesel. Gak ada yang gak nyesel. Tapi sebab sesalan itu karena tidak benar-benar menggunakan akal. Maka sekarang ingat, akal dipakai, akal digunain. Jangan sampai akal disia-siain. Allah kasih kita akal, itu nikmat luar biasa. Yang membedakan kita dengan makhluk lainnya itu adalah karena Allah karuniakan kita akal. Maka jaga akal kita semua, jangan sampai perbuatan-perbuatan yang kita perbuat tanpa kita pertimbangkan akibat yang ada di sana. Kamu masih muda, jangan cuman mumet mikirin jurusan kuliah, jangan cuman mumet mikirin saya kerja apa, atau mumet mikirin jodoh saya siapa. Nah, begitu aja, mana nih jodoh nggak datang-datang. Hidup kamu tuh ada jodoh nggak ada jodoh, nggak jadi kiamat juga. Hidup kamu tuh bahasa lainnya ya, seumpamanya kamu ngambil jurusan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan hatimu atau apapun itu, sebetulnya itu juga nggak akan merusakmu menjadi apa-apa. Kapan semua itu bisa menjadi merusak hidupmu? Saat kamu memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Wazhad biqalbika fid daril lati fatanat tawaifan fara'aha ghayatul talab. Maka dari situ diingatkan, tahanlah hatimu dari apa? Dari sebuah rumah yang telah menawan, dunia. Tawaifan fara'aha ghayatul talab. Beberapa golongan hingga mereka mengira ini adalah puncak keinginan. Oh, hati kita nih keumumannya seringkali tertawan. Tapi yang menawan kita apa? Dunia. Yang menawan kita apa? Oh, biasanya tentang hal-hal dunia. Kita selalu mikir, apa yang kita harus jaga? Jagain hati kita. Karena banyak orang itu terkecoh dalam mengira. Mereka mengira puncak segala keinginan itu kalau kamu dapetin. Padahal tidak begitu adanya. Lihat, tanafasuha wa a'tauha gawalibahum ma'al gulub fayalillah min ajabi. Mereka bersaing mendapatkannya. Apa yang mereka saingi? Ya, ini istilahnya bahasanya kurma merah. Mereka ngejar-ngejar, mereka nyari-nyari, mereka bersaing dalam meraih, dalam mendapatkan. Ma'al gulub fayalillah min ajabi. Ini beserta hati-hati mereka padanya, duhai demi Tuhan sungguh mengherankan. Siapa? Ya mereka yang sampai mati-matian dalam bersaing, sampai rela melakukan kesalahan dalam ingin menggapai cita-cita, sampai mereka rela merusak kebahagiaan demi mereka mendapatkan apa yang ingin mereka kejar, sampai mereka rela melakukan kemaksiatan. Auzubillah min dzalik. Dan itu banyak kok kita temukan. Nauzubillah. Hanya karena segelintir anak-anak muda yang menginginkan punya handphone yang apa ya, kalau bahasanya yang bagus, dengan merek tertentu, sampai buat mereka rela melakukan apapun demi mendapatkan cita-citanya itu. Pengen punya handphone, pengen punya tas,
pengen punya laptop, pengen punya iPad atau apapun yang yang menjadi keinginannya, tapi ternyata semua yang mereka kejar, Imam Haddad bilang apa? Semua yang mereka kejar bikin kita semua menjadi heran. Sungguh demi Allah, perbuatan itu sangat membuatku heran. Kenapa ada orang sampai bela-belain melakukan itu hanya demi sebuah ponsel? Contoh nih, kalau yang lebih tragis, seseorang demi mendapatkan sosok yang dia anggap dia cinta, dia sampai rela pergi ninggalin rumah. Ini kan pasti nggak pakai otak. Ini pakainya apa? Hawa nafsu. Rela pergi ninggalin rumah. Seseorang katakan demi sosok manusia yang dia anggap dia cinta, sampai bikin dia rela apa lagi? Rela ninggalin kerjaannya, ikutin. Nih nikmat nih, dikasih pekerjaan, tapi ceritanya itu nauzubillah, dia kenal sama orangnya cemburuan, diperturutkan hawa nafsunya, diikutin. Ini orang-orang kayak gini, nasib masa depannya gimana? Pertanyaan, nasib masa depannya gimana? Atau nauzubillah yang terburuk, seorang merasa tidak terima diputusin gara-gara orang lain, atau gara-gara dia tidak dipilih oleh mantannya milih nikah sama orang lain. Dha'al agal hilang, akalnya hilang. Ngapain? Samperin, hilangin nyawa. Hasal mahasal. Perkara-perkara semacam ini banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Apa yang hilang? Hawa nafsu atau akal yang hilang? Akal. Bukan hilang hawa nafsunya tetap ada. Justru itu pemicunya hawa nafsu. Yang micu dia melakukan itu semua hawa nafsu. Hilang akal. Karena orang yang hanya satu-satunya bisa menahan diri dari kesalahan saat akalnya bekerja, saat akalnya dipakai. Tapi kalau akal sudah nggak dipakai, udah dia bisa jatuh ke kemaksiatan, ke kesalahan yang mana saja. Maka itu yang perlu dijaga. Nauzubillah, jangan sampai demi mendapatkan sesuatu, ya, kamu ingin berlomba-lomba menghasilkan satu prestasi, satu penghargaan, tapi kamu lupa di balik itu semua kamu melakukan sesuatu yang membuat heran para malaikat, membuat heran orang-orang soleh, bahkan membuat heran orang yang menontonmu dalam menjalani kehidupan. Bahlul, gara-gara gituan aja mau dia bahlul. Itu kan orang bingung nggak ngelihat hidupnya orang. Nah, kayak saya contoh misalnya nonton malam-malam tuh anak-anak ditangkapin, saya ngomong sendiri bahlul gitu. Mau aja gara-gara gituan, mau aja. Kita pasti akan merasa terkejut-kejut melihat ada orang gara-gara perkara kayak gini aja mau gitu. Mau mempertaruhkan urusan hidupnya, nama baiknya, bahkan lupa akan keluarganya. Nggak mikirin tuh urusan keluarga dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Kamu dikasih akal sama Allah. Dari apa yang belum ada yang diperbuat oleh kita semasa hidup dari kesalahan, maka pertahankan sampai tidak akan pernah kau sampai pada kesalahan itu. Adapun yang mungkin sudah pernah melakukan satu kesilapan, satu kesalahan, maka kuatkan tekad penyesalanmu, kuatkan niat penyesalanmu agar kamu betul-betul bisa selamat dari melakukan kesalahan yang sama.
Jangan sampai ngelakuin kesalahan yang sama. Insya Allah kita nggak pernah salah. Maka ingat, ini tentang dunia, ya. Yang terakhir, wahyallati saghurat qadran wa ma wazanat indal ilah janahan fal harisu ghabi. Itu. Karena apa sih yang kamu mau kejar kalau itu masih seputar dunia? Kamu tahu nggak kalau dunia itu begitu rendah kadarnya? Bahkan saking rendahnya nggak ada nilai timbangannya. Dunia tuh nggak ada tuh. Gara-gara apa? Ada nggak timbangan nilainya sehelai sayap? Sehelai sayap nyamuk. Ada nggak kadar timbangannya? Kamu tahu dunia senilai itu di mata Allah. Senilai sehelai sayap di sisi Allah. Maka orang yang serakah sama dunia, ghabi, disebut bodoh. Mau ngejar apa? Apalagi kadang-kadang yang dikejar hanya karena gini, ada orang serakah sama dunia, yang dikejar dunia isinya. Tapi kalau ngelihat orang ngejarnya nilai yang nggak seberapa. Contoh misalnya kalau kita nemu ada pencopet di jalan, pada saat mereka ketangkap digebugin, apaan yang dicopet? Pas ketahuan yang dicopet ternyata 50.000, babak belur. Mikir gak kita? Ya Allah, ini gara-gara 50.000 ente babak belur begini. Orang yang serakah, baik dari nilai kecil di mata kita sampai yang nilai besar sekalipun, fanusammihi, kita namain dia apa? Ghabi. Orang bodoh. Orang bodoh. Kenapa? Karena serakah dengan yang nilainya sekadar sayap nyamuk. Hanya sehelai dari nilainya sayap. Subhanallah, maka jaga diri kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dari merasa cukup, ambil secukupnya dari duniamu, wa khudh balaghaka min dunyaka was'abihi sa'yal mujiddi ila maulaka wahtasibi. Insyaallah kita akan lanjut dari pembahasan selanjutnya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa betul-betul waspada, betul-betul menjaga diri kita, insyaallah dari terkecoh oleh bujuk rayu hawa nafsu, dan begitu juga bujuk rayu dari syaitan. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Tapi karena kita mungkin masih sedikit punya waktu, saya beri kesempatan untuk siapa yang mau bertanya. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas kajiannya. Di sini teman-teman ada yang ingin bertanya seputar kajian yang disampaikan oleh Ustazah tadi? Boleh, Kakak. Silakan, Kak. Assalamualaikum Ustazah. Nama saya Dian dari Jakarta Barat. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyikapi orang yang sensitif? Jadi itu dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosian lah pokoknya gitu. Terus kalau marah benar-benar yang kita dibentak di depan orang gitu. Ini terjadi di tempat kerja saya gitu. Jadi ada rekan yang seperti itu. Padahal saya kan udah mencoba untuk berbuat baik sama dia. Kalau ada apa-apa tuh saya bantuin gitu. Walaupun saya nggak bisa sepenuhnya untuk bantu dia gitu. Jadi dia mikirnya kalau saya bantu dia tuh mikirnya kamu tuh bantu saya karena atasan bukan karena saya gitu bilangnya. Padahal nggak kayak gitu. Jadi tuh dia benar-benar kayak menghakimi saya terus gitu bertahun-tahun sampai kayak gitu. Dan saya mikirnya gini, oh yaudahlah biarin aja gitu, emang dia kayak gitu. Cuman lama-lama tuh kayak sedih juga ya gini-gini terus gitu. Ya udah deh sekarang di sini kan kerja, ya udah saya memutuskan untuk menghindari dia gitu saja. Jadi dia setiap posisinya siapa? Teman rekan kerja atau? Iya rekan kerja. Jadi itu tiap hari ketemu masalahnya saja gitu. Jadi saya memutuskan untuk udahan aja gitu, maksudnya kalau ngobrol yang ngobrol tentang kerjaan aja. Selebihnya enggak, saya nggak mau lagi gitu. Jadi setiap kerja saya buka pintu kantor
langsung ke ruangan saya sendiri gitu. Kalaupun memang dia minta bantuan saya bakalan tetap bantuin gitu saja. Cuman yang saya maksudnya nggak habis pikir aja gitu. Selalu dihakimin, selalu dibilang apa nggak tulus lah atau apalah di kerjaan gitu. Perempuan. Makanya soalnya ini tiap hari ketemu, jadi emosinya juga tinggi, egonya juga tinggi, dan saya nggak bisa mensetarakan dia gitu. Jadi kalau misalnya kayak saya kalau dibilang kayak gitu, saya cuma diem dan gitu. Cuma dia tuh maunya kamu ngapain maksudnya? Yang dia mau kamu tahu apa? Misalnya dia minta bantuan nih, saya udah bantuin. Nah tapi dia beranggapan kamu bantuin saya karena atasan gitu. Masih untung saya bantuin gitu mestinya. Saya nggak ngomong kayak gitu, saya senyum aja. Terus gitu, kamu diam aja? Iya, langsung pergi aja gitu. Okay. Saya mikirnya kasihan juga sih, dia kerjaannya banyak, aku bantuin gitu. Mikirnya gitu doang, nggak yang lain. Jadi dia pikirannya jauh gitu. Dan bagaimana cara menyikapinya, dan bener nggak usah aja keputusan saya ini untuk menghindar gitu. Jadi kalau udah ngomongin kerjaan aja, di luar nggak usah gitu. Oke. Makasih Ustazah. Sama-sama, barakallahu fiik. Jadi saudara kita ini bertanya, dia bekerja di satu pekerjaan, tapi rekan kerjanya sering sensitif, marah-marah, bahkan kalaupun mungkin sudah diberi pertolongan, tapi masih tetap mengklaim bahwa kamu tuh nolong saya gara-gara atasan atau apapun itulah alasannya. Oke, pertama gini. Dalam hidup kita diminta untuk tetap bermuamalah baik, sebaik-baiknya dengan orang walaupun orang itu tidak baik muamalahnya sama kita. Tetapi ada tetapinya. Dalam hidup kita juga diminta berkewajiban menjaga marwah kita. Bila mana kita merasa tidak bersalah lalu dibentak, kita boleh bertanya kepada dia yang membentak kita, salah saya di mana? Kok kamu ngomongnya kasar? Kita boleh mempertanyakan sikapnya, kamu kenapa sewot? Kamu kenapa marah? Kamu kenapa sensitif? Saya nggak ada maksud ke situ. Itu hak kita. Kita berhak untuk bertanya. Nah masalahnya kebanyakan dari kita itu nggak berani mempertanyakan itu. Dan itulah pembatas yang harus kita terobos. Jangan pernah nggak enakan untuk bertanya atas sikap seseorang yang tidak semestinya bersikap begitu sama kita. Apalagi kalau kita ngerasanya kita tuh baik sama dia. Kita tuh baik, tapi kenapa dia begitu sama kita? Itu harus kita berani tanya, kamu kenapa? Kamu lagi ada masalah? Karena perempuan tuh kan memang hormonnya nggak menentu. Kadang-kadang lagi datang bulan ngomelnya ke kita misalnya gitu. Atau ke temennya atau ke rekan kerja, itu sangat mungkin. Atau memang dia polanya punya masalah pada pribadinya, makanya sensitifan, mudah emosi dan seterusnya. Tapi kita perlu sebagai teman menyadari dia, menyadarkan dia, kamu tuh lagi sensitif, kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Kamu kenapa? Saya nggak kenapa-napa, nggak usah ngada-ngada deh. Oh berarti orang itu bukan orang yang bisa diberikan bantuan. Tapi kata-kata kita itu yang sesederhana itu kadang-kadang akan diingat oleh dia. Besok kalau dia punya masalah dia pasti cari kita tuh. Kamu kemarin nawarin saya bantuan, saya pengen ngomong nih, saya tuh punya masalah gini misal. Tapi kalau kita biarin terus, dia akan terus begitu. Tapi yang kita lihat hasilnya apa? Orang akhirnya tidak menghargai kita. Dan itu juga nggak boleh. Ngebiarin orang